Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen diajar untuk tetap lemah lembut dan mengalah. Bahkan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan menguasai bumi. Bahkan Alkitab jelas berkata bahwa kita harus saling merendahkan diri satu sama lainnya. Berarti jelas kehidupan Kristen dasarnya adalah kelemah lembutan dan kesiapan untuk mengalah. Namun bukan berarti hidup Kristen lemah, karena Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Alkitab jelas berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berarti hidup Kristen bukan hidup yang lemah, tetapi justru karena hidup Kristen kuat, kita harus lemah lembut dan siap untuk mengalah. Nah, namun perlu kita belajar di sini bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi kalau Tuhan ajarkan kita lemah lembut dan mengalah, itu sedang diajar kepada kita bahwa betul kita harus kuat, betul kita harus bertindak, tapi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tetap lemah lembut, kita tetap siap untuk mengalah. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang pertama kita cenderung menjadi sombong dan juga menjadi arogan, ya kan? Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pikir, wah saya bisa kok dengan kekuatan uang saya, dengan kekuatan koneksi saya, dengan kekuatan kemampuan pengalaman hidup saya, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita cenderung jadi sombong, arogan, ya kan? Dan rasanya memaksakan kehendak, apa yang saya mau harus terjadi gitu. Nah, ini kan bahaya. Yang kedua, saya pelajari kalau kita udah mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kita cenderung akan merendahkan orang, karena yang kita pikir hebat cuman kita gitu. Kalau orang nggak bisa buat seperti yang kita harapkan, langsung kita bilang kok bodoh banget sih gitu, ya kan? Kita cenderung merendahkan orang lain. Kita pikir, orang kok siapa sih dia, kok nggak seperti saya gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan nggak suka. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Artinya masing-masing kita harus saling menopang, masing-masing kita harus saling menguatkan, masing-masing kita harus mendorong satu sama lainnya, tetapi bukan saling merendahkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, perhatikan, pasti yang pertama cenderung sombong dan arogan. Yang kedua akhirnya merendahkan orang lain. Tidak sedikit kita lihat misalnya suami merendahkan istrinya sendiri, istri merendahkan suaminya sendiri hanya karena mungkin gajinya lebih besar gitu, ya kan? Atau mungkin karena dia berasal dari keluarga yang lebih terhormat gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini datang ke muka bumi semua telanjang, tidak bawa apa-apa, dan pulang di hadapan Tuhan tidak bawa apa-apa. Betul, kita pakai jas, pakai baju rapi, tapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang. Hari ini saya cuma mau bilang buat saudara, nggak ada gunanya hanya karena status sosial, hanya karena uang kita merendahkan orang. Kita semua di pemandangan Tuhan sama. Belajar tidak usah menjilat orang kaya, dan belajar juga tidak usah injak orang miskin. Kita semua harus sadar bahwa kita di hadapan Tuhan semua sama. Hanya yang membedakan kita adalah kesetiaan kita, kekudusan hidup kita, ketulusan kita, karakter keseharian kita. Jadi lihat, orang kalau mengandalkan kekuatan sendiri cenderung akan sombong dan arogan. Yang kedua cenderung merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, kalau orang tuh mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya cenderung itu tidak takut sama Tuhan. Akhirnya pokoknya akan halalkan segala cara, terobos apa saja, pokoknya menurut dia enak, untung, menyenangkan, saya jalanin, ya kan?
Nggak ada lagi waduh, tapi ini secara moral gimana ya kan. Tapi kan ini bertentangan sama firman, masa bodoh. Pokoknya orang kalau udah mengandalkan kekuatan sendiri, yang dia pikirkan cuma dirinya. Selama dirinya enak, senang, untung, jalan saudara. Tetapi Alkitab berkata orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita cenderung akan kompromi terhadap dosa. Kita cenderung menjadi orang yang tidak tegas dan tidak disiplin dalam kehidupan kita. Kita cenderung kompromi terhadap dosa. Pokoknya lihat nantilah bagaimana lah. Pokoknya kalau itu menguntungkan enak ya gimana ya. Kita kan masih di dunia. Aduh saudaraku, hidup Kristen itu adalah hidup yang berpengertian. Tapi hidup Kristen bukan kompromi. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran. Dan selama kita hidup dalam kebenaran, pembela kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang yang maha kuat. Waduh, luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyuruh kita untuk lemah lembut, untuk mengalah, untuk mengampuni. Tetapi Dia adalah Tuhan yang maha kuat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang maha kuat, kita sama-sama lihat dari Kejadian pasal 49, Kejadian 49 ayat yang ke-19. Jadi Kejadian 49 ayat 19, terus kita kupas sampai ayat yang ke-28. Kejadian 49 ayat 19 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok-tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Luar biasa. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang telah memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkannya kepada mereka masing-masing. Haleluya. Jadi jelas di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang melindungi kita adalah Allah yang maha kuat. Haleluya. Apa artinya Dia Tuhan yang maha kuat? Yang pertama, Dia mampu mengangkat kita jikalau kita jatuh. Alkitab dengan tegas berkata, kalaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jatuh, jangan tinggal dalam kejatuhan kita. Kalau kita jatuh, jangan putus asa dan menghakimi diri kita sendiri sambil berkata, saya memang orang yang begini, pendeta nggak mungkin bisa berubah, buktinya saya jatuh lagi. Tapi hari ini saya mau bilang, tangan Tuhan kuat. Dia mampu mengangkat kita jika kita jatuh. Itu bukan berarti kita bisa seenaknya jatuh bangun, tetapi ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh. Dan kalaupun dia jatuh dalam dosa kah, jatuh dalam kegagalan kah, jatuh dalam keputusan-keputusan yang salah yang dia buat dalam hidupnya, orang boleh menghakimi saudara, orang boleh menghujat saudara, orang bahkan boleh mengutuki saudara. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, pandang kepada yang maha kuat. Dan yang maha kuat itu akan menyelamatkan, menolong, mengangkat, memulihkan, dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuat. Artinya Dia mampu mengangkat kita jika kita jatuh. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuat. Artinya Dia mampu membela
membela kita jika kita diperlakukan secara tidak adil. Kalau kita diperlakukan secara tidak adil, tidak usah engkau membela diri sendiri. Kalau engkau diperlakukan secara tidak adil, nggak perlu engkau emosi dan kecewa, tetapi serahkan pada Tuhan yang Maha Kuat itu, karena Tuhan yang Maha Kuat itu mampu membela kita ketika bahkan kita diperlakukan secara tidak adil sekalipun. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat, bahwa Dia mampu menolong kita dalam bahaya. Kalaupun kita menghadapi bahaya yang menakutkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap tidak pernah perlu takut. Daud sampai berkata, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut dan bahaya. Kenapa dia tidak takut akan bahaya? Karena gada dan tongkat Tuhan akan melindungi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat ini untuk Yusuf, dan dijelaskan bagaimana Yusuf berkali-kali melalui masa yang berbahaya, tetapi Tuhan selalu menolong dan menyelamatkan. Begitupun kita berserah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Kuat. Dia mampu mengangkat kita jika kita jatuh. Dia mampu membela kita jika kita diperlakukan secara tidak adil. Dia mampu menolong kita ketika kita dalam bahaya. Dan yang keempat, Dia mampu membebaskan kita dari segala jebakan-jebakan serta serangan-serangan kuasa kegelapan. Karena saya yakin betul anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan bisa disantet, tidak akan bisa dihipnotis, tidak akan bisa diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa kita tidak bisa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat. Dia bebaskan kita dari segala jebakan-jebakan iblis. Dia bebaskan kita dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Dia beri kepastian buat kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, bersemangatlah, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat, yang menyelamatkan, melindungi, menyertai, dan memberikan kepastian buat kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba taruh mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam tangan Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka dapat kekuatan baru, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan mampu mengangkat kami kala kami jatuh. Tuhan mampu membela kami tatkala kami diperlakukan secara tidak adil. Oh, kami percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami tatkala kami dalam bahaya, dan kami percaya bahwa Tuhan mampu membebaskan kami ketika kami sedang menghadapi segala serangan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.